Kalau begitu bisa nggak kita simpulkan lebih wajib menafkahi istri daripada orang tua? Misalkan dalam kondisinya normal. Syarat wajibnya nafkah kepada istri itu adalah dua. Sehingga kalau istrinya tidak memenuhi dua syarat ini, maka suami gak wajib ngasih nafkah. Nafkah untuk diri sendiri itu didahulukan dibanding nafkah terhadap orang lain. Oke. Jangan sampai orang lain kenyang, kita mati kelaparan. Oke. Mohon maaf nih, meskipun dia sudah menikah. Meskipun dia sudah menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Aroka Fadli di Mengkaji dan Mengaji. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Ikin Sodikin M. Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol apa Pak Ikin? Ngobrol apa ya? Sebetulnya yang mau diobrolkan itu banyak, tapi karena memang panitia mengarahkan untuk agar dipilih satu tema, ya kita pilih satu tema saja. Tema yang akan dipilih sesuai dengan instruksi dari tim adalah tentang nafkah, konsep nafkah. Tentang konsep nafkah. Oke, berbicara tentang nafkah Pak Ikin. Saya melihat realita di masyarakat kita ya pada umumnya. Kalau kita melihat ke pabrik-pabrik gitu ya, kan di sepanjang jalan Purwakarta itu banyak sekali pabrik-pabrik. Oh, iya. Nah, saya melihat banyak sekali kaum perempuan atau ibu-ibu yang bekerja gitu. Saya hampir tidak pernah melihat ada bapak-bapak yang bekerja gitu kan ya. Nah, ketika mereka dijemput, itu pasti dijemput oleh laki-laki. Saya tidak begitu mengetahui apakah itu suaminya atau hanya tukang ojek. Yang jelas, yang banyak bekerja itu perempuan. Nah, jika perempuan-perempuan itu sudah berumah tangga, otomatis yang bekerja adalah seorang istri, begitu ya? Nah, sebenarnya konsep nafkah dalam Islam itu bagaimana, Pak Ikin? Baik, sebelumnya terima kasih Pak Roka atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali kepada pembahasan tentang nafkah. Kalau bicara tentang nafkah dengan melihat realitas yang terjadi di masyarakat kita, sebagaimana yang tadi disebutkan adalah ketika melintas sebuah pabrik, ternyata yang banyak bekerja itu adalah kaum perempuan. Lantas kemana bapak-bapaknya gitu kan? Apakah bapak-bapak hanya di rumah saja? Atau bekerja di tempat yang lain yang tempatnya mungkin berbeda atau sebagainya? Nah, berbicara tentang konsep nafkah, sebelum kita membahas tentang realitas yang ada, kita bahas dulu nafkah dalam perspektif syariat Islam. Karena memang konsep nafkah itu kan memang dari syariat Islam itu sendiri. Terlebih konsep nafkah dalam perspektif mazhab Syafi'i, kita ambil salah satu saja. Sebelum kita bahas tentang nafkah tadi, apa itu nafkah? Nafkah itu secara bahasa diambil dari kata al-infaq. Ya, al-infaq yang bermakna al-ikhraj, mengeluarkan, atau an-nafad, menghabiskan. Jadi nafkah itu adalah mengeluarkan, menghabiskan. Apa yang dihabiskan? Sesuatu untuk jalan kebaikan. Jadi nafkah itu secara bahasa memiliki dua makna. Satu makna mengeluarkan, yang kedua bermakna menghabiskan. Tidaklah dihabiskan, dikeluarkan kecuali dalam hal kebaikan. Berarti bisa dua alternatif makna itu ya? Jadi bisa ikhraj dan nafad. Menafkahi istri yang mengeluarkan dan menghabiskan semuanya. Gitu. Karena jadi suami tidaklah pegang gitu ya. Mengapa menghabiskan sekaligus mengeluarkan? Karena memang sesuatu yang diberikan pasti digunakan dan dihabiskan tentunya. Itu secara bahasa. Kalau secara bahasa kan belum mewakili. Nah, definisi nafkah secara istilah sendiri, misalkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya mengatakan yang disebut dengan nafkah itu adalah harta yang dikeluarkan atau ditransaksikan untuk hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia, baik berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Atau
definisi lain misalkan dalam kitab At-Ta'rifatnya Imam Al-Jurjani, beliau mengatakan nafkah itu adalah sorful mal fil hajat. Jadi mentasarufkan, membelanjakan harta untuk berbagai macam kebutuhan. Jadi ketika kita punya harta, lalu harta tersebut digunakan untuk biaya makan, pakaian, tempat tinggal, minuman, dan kebutuhan lain, itulah nafkah. Jadi jelas ya, nafkah itu adalah kita punya harta, lalu harta tersebut digunakan untuk berbagai macam kebutuhan hidup yang sifatnya tidak bisa dihindarkan, seperti sandang, pangan, dan papan. Itulah nafkah. Kalau kebutuhannya itu kan kalau di segi ekonomi ada 3 kebutuhan ya, Pak? Ya. Ada primer, sekunder, sama tersier. Nah, nafkah itu apakah hanya kebutuhan primer saja atau 2 kebutuhan seperti sekunder dan tersiernya juga? Nah, sebelum kita bahas itu dulu, kita bahas dulu tentang ini aja. Jadi nafkah tadi kan, apakah ada dalilnya? Dalilnya ada, karena itu pasti bersumber. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran, terdapat dalam hadis Nabi, juga terdapat dalam ijma'nya para sahabat. Misalkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, liunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Atau misalkan dalam hadis Nabi, ibda bin nafsik summa biman ta'ul. Nah, lalu nafkah sendiri dalam Al-Quran itu disebutkan kurang lebih 73 kali dengan berbagai macam variatif makna, dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, dan sebagainya. Nah, dari setiap 73 kata yang disebutkan dengan kata nafkah itu sendiri, maknanya beda-beda. Kurang lebih ada 4 makna dengan menggunakan kata nafkah ini sendiri. Misalkan satu, ada kata nafkah yang bermakna sedekah dan zakat. Misalkan dalam ayat Al-Quran Al-Baqarah itu di awal, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ada kata nafkah. Lalu yang kedua, ada lagi makna nafkah itu adalah nafkah yang wajib. Yang ketiga bermakna al-i'mar, memakmurkan. Dan yang keempat ada lagi yang bermakna rizku, memberi rizki, memberi rizki. Nah, itu adalah nafkah dari aspek dalil gitu ya. Nah, sebelum tadi membahas tentang primer, sekunder, tersier, kita bahas dulu tentang pembagian nafkah biar berurutan ya. Nah, nafkah ini sendiri tadi kan, ketika seorang memiliki harta, maka dia tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah kepada orang lain selain kepada dirinya sendiri. Ya. Nah, kecuali kalau misalkan ada sebab lain. Makanya urutan nafkah itu ada 2. Pertama, nafkah untuk diri sendiri. Yang kedua, nafkah untuk orang lain. Nah, yang pertama, nafkah termasuk orang lain itu istri. Termasuk orang lain itu sekarang kan orang lain yang ada kaitannya dengan kita. Nah, yang pertama tadi, nafkah untuk diri sendiri itu didahulukan dibanding nafkah terhadap orang lain. Jangan sampai orang lain kenyang, kita mati kelaparan. Mohon maaf nih, meskipun dia sudah menikah. Meskipun dia sudah menikah, tentunya. Kalau misalkan hanya segitu-gitunya gitu, suap nasi itu apa? Dahulukan diri sendiri. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW kepada seorang laki-laki dari Bani Uzrah, ibda binafsika fatasaddaq alaiha. Fa in fadla syai'un fali ahlik. Dahulukan dirimu. Kalau ada lebih, maka untuk orang lain. Nah, berarti anak, hadis keluarga. Itu bukan untuk hal kebaikan deh. Iya kan. Sebenarnya konteksnya untuk nafkah, bukan. Kita kan sering melihat orang ibda binafsik kalau ingin merubah sesuatu, ibda binafsik kalau ingin melakukan ya, kebaikan, itu kan ibda binafsik gitu ya. Kata yang memang disandingkan dengan konsep lain. Sebenarnya hadis itu kan ibda binafsik summa biman ta'ul, kan gitu kelanjutannya. Dahulukan dirimu lalu keluargamu. Itu konsep nafkah. Jadi konsep hierarki dari nafkah itu, pertama penuhi dulu kebutuhan primer diri sendiri, lalu orang lain. Nah, orang lain itu siapa? Nah, itu banyak kan gitu. Nah, lalu yang kedua, nafkah terhadap orang lain. Nah, nafkah terhadap orang lain hukumnya ada 2. Ada yang wajib, ada yang gak wajib.
Artinya ketika kita punya harta, setelahnya kebutuhan kita dipenuhi, lalu harta tersebut kita berikan kepada orang lain, ada yang memberikannya wajib, ada yang nggak wajib. Apa yang wajib? Sebab wajibnya nafkah kepada orang lain itu hanya 3. Oke, apa Tidak ada tidak keempat, 3. Yang pertama adalah sebab pernikahan. Nah, berarti nafkah suami kepada istri. Lalu wajibnya nafkah yang kedua adalah sebab korobah, kekerabatan. Dalam hal ini adalah anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak. Kerabatan. Lalu yang ketiga adalah kepemilikan. Dalam hal ini adalah ketika konsep zaman dulu ketika seorang memiliki hamba sahaya. Atau sekarang kita punya peliharaan, konsep kepemilikan. Nah, kita bahas satu dulu. Sebelum bahas panjang lebar tentang suami istri, kita bahas dulu tentang sedikit ya, tentang syarat seorang anak memberi nafkah kepada orang tuanya atau sebaliknya. Seorang anak wajib memberi nafkah kepada orang tua ketika orang tuanya satu, ya, dia fakir. Ya, artinya dia gak punya apa-apa, kerja udah gak bisa. Yang kedua, si anak punya kelebihan harta, artinya dia kaya lah. Yang ketiga, ibunya tidak dikasih nafkah oleh ayahnya. Maka si anak wajib ngasih nafkah kepada orang tua. Orang tua di sini adalah mencakup bapak ibu atau ayah nenek, kakek nenek kalau masih ada. Bagaimana kalau nafkah kepada adik atau kakak itu gak wajib? Gak wajib. Jadi yang wajib itu hanya orang tua, ayah ibu, atau ke atas. Oke, sebelum dilanjut Pak Ikin, jika orang tuanya berkecukupan, berarti seorang anak tidak wajib. Ya, tidak ada kewajiban, gitu kan? Karena kan syarat wajibnya anak kasih nafkah kepada orang tua adalah satu, ketika si anak punya kelebihan harta, artinya kaya, adalah lebih itu untuk dikasih kepada orang lain setelah memenuhi kebutuhan dirinya. Yang kedua adalah orang tuanya fakir kan tadi. Yang ketiga adalah ketika ibunya tidak dikasih nafkah oleh bapaknya. Kalau begitu bisa nggak kita simpulkan lebih wajib menafkahi istri daripada orang tua? Misalkan dalam kondisinya normal, ibu atau orang tuanya itu mapan begitu. Gimana? Bisa nggak disimpulkan begitu? Jadi ketika seorang anak nih mempunyai banyak harta, orang tuanya berkecukupan, ayahnya ataupun ibunya berkecukupan. Nah dia punya istri. Nah, lebih wajib memberikan nafkah kepada istri dong daripada ke orang tua. Lebih wajib gimana? Karena memang kedua-duanya wajib. Kalau orang tuanya berkecukupan ya gak wajib. Artinya ya cukup untuk istri saja gitu. Oh, berarti kalau ada lebih berarti itu bukan nafkah lagi. Bukan nafkah lagi. Sedekah aja gitu. Sedekah ya? Memberi kepada orang tua. Ya, gak jadi wajib gitu. Yang lebih didahulukan adalah istri begitu. Ya, gitu. Oke. Nah, baik, yang selanjutnya adalah ketika orang tua ngasih nafkah kepada anak. Apakah itu wajib? Nah, wajib dengan 3 syarat. Yang pertama, anaknya fakir. Bos gede itu. Tapi tegawe wae, can kawin wae. Jadi definisi fakir teh belum gawe. Ya, gak punya kerja, gak punya harta gitu. Ya karena dia belum kerja, gak punya harta, akhirnya gak nikah kan. Oke. Ya, atau nikah tapi fakir ya itu anak juga kan gitu. Ya itu dikasih dari orang tua. Ya. Lalu yang kedua adalah ketika anaknya masih kecil. Itu kan kewajiban orang tua untuk ngasih nafkah kepada anak. Nah, yang ketiga adalah ketika orang tuanya ada kelebihan harta, dalam hal ini dia kaya. Kalau sama-sama miskin ya gak ada kewajiban. Ini sarua, saya ge cenah sarua teu boga gitu. Orang Amerika mana kan bahasa kitanya lah gitu. Nah, itu syarat wajibnya nafkah antara anak ke orang tua atau orang tua kepada anak. Lalu yang kedua, wajibnya nafkah itu kepada sesuatu yang kita miliki. Dalam hal ini adalah, kalau konsep hari ini adalah misalkan kita memelihara binatang. Ya. Karena kan kalau konsep dulu itu kan budak itu dimiliki ya. Iya. Kalau sekarang kan nggak ada konsep perbudakan. Semuanya orang merdeka. Sehingga orang merdeka tidak bisa dimiliki. Al-hurru la yadkhulu tahtal yad gitu. Nggak ada. Nah, berarti sekarang itu masih itu adalah hewan yang kita pelihara. Apakah itu hewan ternak
atau hewan-hewan lain seperti misalkan memelihara burung, memelihara kucing kan gitu, atau misalkan kambing lain sebagainya. Itu wajib kita kasih nafkah. Apa nafkahnya? Ya kasih makan, kasih makan, dan tidak dibebankan pekerjaan dengan pekerjaan yang sekiranya tidak bisa dipikul. Baik. Nah, itu nafkah terhadap hewan, aspek kepemilikan. Nah, itu mana dalilnya? Ada dalilnya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Dakhalatil mar'ah an-nara fi hirradin habasatha." Seorang perempuan masuk neraka karena kucing yang ia tahan gitu. Artinya dia memelihara kucing, dikandangin, kucingnya mati, gak dikasih makan dan gak dilepas untuk nyari makan sendiri. Dia masuk neraka. Oh, berarti menunjukkan ketika kita memiliki hewan ternak atau hewan peliharaan, kita wajib ngasih nafkah. Kalau tidak, ya dosa gitu. Memelihara kucing tapi gak mau ngasih makan, dosa itu. Melihara burung gak dikasih makan, dosa itu. Sampai mati misalkan. Kalau tidak sanggup memelihara, ya lepasin aja kan gitu. Kalau sanggup beli. Kalau sanggup beli juga gitu. Ya, seperti itulah. Itu konsep nafkah, yang pembagian nafkah untuk orang lain yang kedua ya. Nah, ini yang jadi inti dari pembahasan kita. Konsep nafkah kepada istri. Istri itu kan awalnya adalah orang lain, bukan siapa-siapa. Lalu menjadi orang yang selalu membersamai kita dan halal dengan adanya ikatan pernikahan. Oleh sebab adanya ikatan pernikahan, maka ada hak dan kewajiban. Hak istri kepada suami, kewajiban istri kepada suami. Hak suami kepada istri, kewajiban suami kepada istri. Nah, di antara kewajiban seorang suami kepada istri adalah memberi nafkah itu. Itu. Selain yang lain tentunya banyak lah. Sehingga konsep nafkah suami kepada istri seperti apa? Nah, syarat wajibnya nafkah kepada istri itu adalah 2. Sehingga kalau istrinya tidak memenuhi 2 syarat ini, maka suami gak wajib ngasih nafkah. Baik. Yang pertama. Yang pertama, si istri tamkin. Tamkin itu adalah memasrahkan diri sepenuhnya. Artinya ketika diajak berhubungan, dia mau. Gak nolak gitu. Kalau tidak ada alasan. Berarti ini tipe istri yang sangat patuh kepada suami. Iya, patuh dalam hal urusan ranjang. Tamkin. Patuh dalam hal urusan ranjang. Dalam hal urusan lain bagaimana? Ya, masuk juga. Tapi yang dimaksud tamkin di sini adalah hal urusan ranjangnya. Artinya ketika suami minta jatah, itu kan kewajiban istri untuk melayani. Ketika tidak ada alasan-alasan lain, atau dilayani asal tidak dengan cara yang diharamkan. Apa yang cara yang diharamkan? Misalkan suami minta istri sedang haid, itu gak apa-apa. Gak apa-apa, nolak juga gak masalah. Nah, itu kan dilarang gitu, haram. Atau dengan cara yang dilarang seperti, mohon maaf ya, misalkan lewat belakang, itu kan gak boleh. Meskipun itu adalah istri sendiri gitu, gak boleh itu. Nah, selama istrinya tamkin, memasrahkan tubuhnya, artinya ketika diajak dia mau, maka satu syarat terpenuhi untuk dapat nafkah dari suami. Suami wajib ngasih nafkah. Lalu yang kedua adalah al-itsba. Itsba itu yang mengikuti di mana suami tinggal. Artinya suami, ayo kita tinggal di rumah saya yang ini, atau tinggal di kota ini, maka istri ikut. Kalau istri gak mau, ya gak ada kewajiban nafkah untuk istri yang seperti itu. Berarti bisa nggak kalau kita simpulkan dengan bahasa Sunda yang 2 hal itu pasrah sumerah terhadap suami? Bisa, pasrah sumerah, masrahkeun sadayana. Gitu. Maka ada suami kewajiban memberi nafkah kepada istri. Nah, lalu nafkah itu apa aja? Tadi kan ditanyakan ya, apakah nafkah itu adalah primer, sekunder atau tersier. Ya. Kita tahu kan dalam prinsip ekonomi, primer itu sesuatu yang memang dibutuhkan. Artinya kalau tidak ada itu maka kita tidak akan hidup lah gitu. Lalu sekunder itu kebutuhan yang sifatnya nomor 2, tersier sifatnya kemewahan kan gitu. Nah, jenis-jenis harta yang dinafkahkan itu diantaranya, satu yang wajib tentunya adalah makanan. Makanan apa? Makanan pokok. Makanan pokok sesuai dengan makanan suatu wilayah itu. Kalau dia tinggal di Indonesia, maka makanan pokoknya apa? Nasi. Beras gitu kan. Beras yang dijadikan nasi. Iya. Beras.
Lantas yang dikasihkannya apa? Kalau dalam pandangan fikih-fikih tradisional, ya berasnya. Berupa bahan pokok itu. Bahan pokoknya. Bukan uang. Bukan. Makanan pokoknya itu. Berasnya. Setelah itu urusannya mau diapain silahkan terserah istri. Itu konsep awal ya. Belum masuk kepada adat kebiasaan kita. Jadi bekasi berasnya suruh dikemain bebas, mau naik di bubur, naik di wuduk, naik di liwet, nah mangga silahkan tuh. Atau naik langsung dimakan gak masalah kalau suka kan gitu. Lalu yang kedua adalah udum. Udum itu adalah lauk pauknya. Oke. Ini termasuk ke dalam perintah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Masa cuma dikasih beras kan gitu. Iya. Tentu ada lauk pauknya. Nah, lalu yang ketiga adalah kiswah, pakaian. Pakaian. Yang keempat adalah ada watu tanzib, alat-alat kebersihan. Ini ya, bukan alat hias, tapi alat kebersihan. Berarti skincare nggak termasuk ya? Nggak termasuk, nggak wajib. Ya, parfum itu nggak wajib. Oke. Tapi kalau dikasih parfum, maka istri wajib pakai. Kasih skincare, maka istri wajib. Tapi nggak wajib gitu. Oke. Nggak wajib. Yang wajib itu adalah alat kebersihan yang sekiranya menghilangkan aroma tidak sedap pada tubuh, seperti sabun, sikat gigi misalkan, atau sampo gitu, lain sebagainya lah gitu. Kalau tempat tinggal itu termasuk nafkah? Ya, termasuk. Makanya selanjutnya adalah ada tempat tinggal, maskan, tempat tinggal yang layak tentunya. Oke. Apakah tempat tinggalnya harus milik sendiri? Gak usah. Yang penting ada tempat tinggal, naik nyewa, naik kontrak, agade silahkan. Yang penting disediain tempat tinggal dan istri ikut di situ gitu. Kalau kontrak ya kontrak. Lalu yang selanjutnya adalah ada watul akli atau alatul akli, alat makan, piring, sendok mungkin ya. Apalagi misalkan gelasna lain sebagainya lah. Itu disediain oleh laki-laki. Termasuk nafkah juga. Ternyata nafkah itu bukan makanannya aja ya. Ada yang lainnya. Alat-alatnya juga. Lalu ada lagi dikasih al-asas. Asas itu ada perkakas. Seperti ranjang, kasih ranjang. Oke. Tempat tidur. Jadi nggak polosan gitu. Enggak polos itu, ya. Masa tidur di lantai kan ya. Ya dikasih perkakasnya gitu kan. Raknya, tempat bajunya, baju kan bergelimpangan kan gitu. Itu kan kesan kan indah kan kalau misalkan si suami paham akan konsep nafkah ini kan gitu. Lalu yang selanjutnya adalah ini yang jarang ini adalah alat pemanas atau pendingin ruangan. Itu jika diperlukan, ini dalam iklim tertentu mungkin ya. Kalau di wilayah tertentu kan itu sangat diperlukan. Seperti misalkan di wilayah yang beriklim panas, contohnya misalkan di Timur Tengah lah atau Afrika, maka suami berkewajiban untuk memberikan pendingin ruangan. Iya, jangan sampai istri dibakar di dalam rumah kan. Disimulasi neraka juga. Ya. Nah, atau di tempat dingin, maka suami menyediakan penghangat ruangan, seperti misalkan di Alaska gitu, atau di Antartika misalkan, itu menyediakan penghangat ruangan. Juga yang itu ya, termasuk itu macam-macam dari nafkah itu. Nah, tadi kira-kira dari hal yang tadi disebutkan, kira-kira kebutuhan apa saja tuh? Apakah semuanya primer? Atau ada yang sekunder atau tersier? Primer dan sekunder sih menurut semuanya saya. Primer. Berarti nafkah itu hanya primer. Hanya primer ya? Adapun sekunder kayak mobil kan enggak. Oh, tapi kan tergantung orangnya ya? Iya, tergantung orangnya. Sesuai kebutuhan. Makanya nafkah itu dalam mazhab Syafi'i itu disesuaikan. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, "Lunfik dzu sa'ati min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu." Nafkah. Jadi kasihlah nafkah itu sesuai dengan kemampuan. Kemampuan siapa? Kondisi siapa? Bukan kondisi si perempuan. Tapi kondisi si munfiknya. Siapa si munfik itu? Suaminya. Kalau misalkan seorang perempuan ternyata dapat pasangan orang yang kaya, ya dia berhak mendapatkan nafkah lebih. Kalau ternyata di si perempuan dapat pasangan yang sederhana, ya nafkahnya juga sederhana. Makanya nafkah untuk ini ada ininya, kadarnya lah. Kalau yang lain mah bebas juga ada kadarnya. Adapun untuk istri itu ada kadarnya. 3. Yang pertama
Satu nafkahnya adalah nafkah musir. Musir itu siapa? Orang yang kaya lah, punya kelebihan harta banyak. Maka untuk berasnya pun tadi itu per hari 2 mud. 2 mud itu kalau 1 mud adalah 600 gram, maka 1 kilo lebih lah. 1 kilo sehari kira-kira saya mau lah gitu. Nah, untuk istri aja itu. Untuk dia aja, anak beda lagi. Ya. Suami gak di situ. Nah, ya kang ibu beasna berarti 1 kilo lah anggap. Ya, 1 kilo. Itu untuk yang musir tadi. Lalu tingkatan menengah, mutawasid, ekonomi menengah. Misalkan kayak inilah guru honorer mungkin. Ya menengah lah gitu. Ada lah, yang penting ada gitu. Nah, maka untuk istri itu kutnya, makanan pokoknya yang tadi itu dikasih 1,5 mud. 1,5. Berarti sekitar 7,5 kilogram lah. 7,5 kilo. 0,75 kilogram atau 7 ons lebih lah gitu. 1 kilo kurang. Lalu kalau misalkan dia adalah orang yang mu'sir di bawah itu, mu'sir itu adalah mungkin gak punya pekerjaan tetap tapi adalah penghasilan, tapi tidak sampai seperti yang tadi tingkatan mutawasid atau musir. Itu kewajiban 1 mud per hari. Kurang lebih 500, 600 sampai 700 gram per hari itu. Itu untuk istri saja. Suami gak boleh nimbrung itu. Nah, itu hak itu. Ada istilah begini Pak Ikin yang perlu kita bahas nih. Uang istri milik istri, uang suami milik istri. Menurut Pak Ikin itu bagaimana dengan istilah tersebut? Coba. Ini yang tadi teh ya, yang sebelum itu membahas tentang ini ya. Yang tadi teh istri kan nggak boleh suami kan nggak boleh ikut dari makan yang dikasih. Bagaimana kalau ada tradisinya demikian? Sehingga Pak Roka kan makan merente bareng, misahnya. Kayak gitu kan konsep nafkahnya. Nah, bahkan ngasih uang, bukan barang. Nah, silakan. Itu kembali kepada adat kebiasaan. Kalau istrinya menerima ridho itu atau berjalan di wilayah seperti itu gak masalah. Makan bareng itu gak apa-apa. Kalau istrinya tahu ridho gak masalah. Makan bareng. Lalu nafkah itu harusnya per hari. Dikasihnya subuh, pagi. Kalau bulanan umumnya itu demikian ya gak masalah juga. Baik, kembali kepada pertanyaan yang tadi. Ada istilah uang istri adalah milik istri. Uang suami juga milik istri. Dalam ungkapan itu sebetulnya tidak juga dipersalahkan, juga tidak sepenuhnya benar gitu. Kenapa demikian? Karena gini, uang suami adalah milik suami. Uang istri adalah uang istri ketika si istri punya uang. Karena istri dan suami tadi ada hak dan kewajiban, dan di antara kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada istri, maka ada sebagian uang suami yang wajib diberikan kepada istri, dan itu menjadi hak miliknya. Kalau gak dikasih pun istri boleh ngambil secukupnya. Nah, itu pernah terjadi pada peristiwa seorang sahabah bernama Hindun bin Utsbah. Tahu Hindun bin Utsbah itu? Yang ketika masa kafirnya memusuhi sampai makan jantung pamannya Rasul itu. Iya, betul. Beliau mengeluhkan, katanya Abu Sufyan itu kan suaminya. Abu Sufyan itu koret ya. Ya. Dia gak ngasih nafkah padahal punya itu. Ya. Kata Nabi apa coba solusinya? Ambil aja. Tapi yang secukupnya untuk nafkah. Berarti dari harta suami itu ada loh sebagian harta istri gitu. Tapi apakah semuanya milik? Ya enggak. Suami ya suami. Kecuali kalau suami menitipkan kepada istri untuk dikelola. Sebagaimana yang umum di kita. Kelola ya silakan. Kalau itu harta suami, maka istri dalam pengelolaannya tidak boleh memberikan kepada orang lain kecuali atas izin dari suami. Gak boleh. Ada pengemis, gak boleh langsung dikasih kalau tanpa izin suami. Karena itu adalah harta orang lain, dalam hal ini adalah suami kita.
Itu dalam pengelolaan harta gitu. Boleh dikelola asal ada izin gitu. Apakah tertulis atau misalkan tak tertulis. Oke, baik Pak Ikin. Tadi kan Pak Ikin membahas banyak hal itu kan yang semua dibahas itu adalah suami yang menafkahi istri. Nah pertanyaannya sekarang, yang poinnya bagaimana kalau dibalik? Istri menafkahi suami. Nah Suaminya ini yang bekerja begitu. Ini yang menjadi titik temu pada pembahasan kita kali ini gitu. Ketika istri justru yang menafkahi suami. Nah, dunia kehidupan gitu kan. Kadang seperti roda lah, kadang di bawah, kadang di atas. Dulu mungkin seorang suami bekerja ya, istrinya tidak, sehingga suami memenuhi kebutuhan istrinya. Istri cukup di rumah. Tapi kadang kan ketika roda ekonomi berputar, suami malah tidak bisa bekerja apapun alasannya dan istri yang bekerja. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana dalam Islam dalam memandang ini? Nah, ini kembali kepada konsep nafkah tadi. Bagaimanakah ketika suami tidak lagi mampu memberi nafkah kepada istrinya? Tadi kan kondisi suami itu ada 3 ya. Tadi musir, mutawasid, mu'sir. Nah, bagaimana kalau si suami justru tidak bisa ngasih nafkah seperti nafkahnya si mu'sir tadi? Tadi mu'sir itu berapa? 1 mud per hari. Itu gak bisa. Karena memang gak kerja atau memang ya gak ada uang. Uangnya dari mana kan gitu. Saya gak kerja gitu. Nah, maka istri ada 2 pilihan. Pertama, dia sabar atas kondisi tersebut. Maka dia dapat pahala atas kesabarannya. Kedua, apakah sabar saja cukup? Kalau gak makan gimana? Sabar gak makan ya maut. Kalau gak makan ya mati nanti. Ya sabar aja gak cukup. Ya sabar tapi ada alternatif lain. Apa alternatif selain sabar? 1, dia bisa minjam kepada orang lain. Minjam ke warung, manyuk, beas gitu. Manyuk, bahan masakan dan sebagainya. Lalu tanggungan tersebut ditanggungkan kepada siapa? Ya suami tadi. Bukan istri ya? Bukan istri. Karena kan kewajiban dari suami. Ketika suami gak ini ya dia boleh nganjuk gitu. Pinjem. Nanti dibayar sama suami. Lalu boleh juga kalau dia punya harta sendiri, ya dia ngasih nafkah untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Diri sendiri. Kan gak wajib udah suami mah. Berarti kalau kan tadi harta istri milik istri itu kan tadi. Kalau suami kelaparan biarin aja gitu. Iya. Masa iya kan gitu kayak gitu. Ya, kayak gitu. Gak wajib. Kalau atas nama tadi syariat, tapi kalau atas nama kasih sayang, atas nama kan beda lagi cerita kan gitu. Gak ada mungkin cerita demikian. Tapi itu dia gak wajib dalam hal ini. Kalau suaminya, kau punya harta sendiri ya, milik sendiri. Tadi kan harta yang benar itu adalah harta istri milik istri, harta suami ada sebagian milik istri itu. Karena wajib nafkah tadi. Itu tadi sabar ngasih makannya dari mana? Apakah istri pinjem atau bagaimana? Yang kedua, istri boleh kerja. Istri boleh kerja. Nah, ketika istri kerja untuk memenuhinya, maka istri minta izin. Kalau gak ngizinin gimana? Gak apa-apa. Karena itu demi memenuhi kebutuhan. Daripada maut gitu. Kerja gak masalah. Ya, kerja. Nah, bagaimana? Ya kayak kasus tadi, ketika istri banyak yang bekerja, karena memang kondisi sekarang peluang kerja itu banyak didapat oleh kaum perempuan. Gak tahu itu alasannya mengapa ya. Di perempuan justru yang banyak kerja. Nah, dalam hal ini gimana? Boleh gak? Ya sah-sah saja. Istri ngasih makan biaya hidup kepada suami. Kalau istrinya ridho dan sobar gitu. Dan menggugurkan hak nafkahnya, gak masalah. Kalau misalkan gak ridho gimana? Ya saya punya, sok ngahutangkan aku saya. Oke bayar gitu. Gak masalah. Silakan. Ya, uang saya silahkan pakai, tapi nanti kamu bayar gitu. Boleh itu, secara hukum gitu. Tapi kan kita itu tidak hanya berasaskan kepada Islam. Islam dalam artian fikih saja. Kita juga kan ada ihsan, ada ikhlas, ada ridho sebagainya lah. Lalu kalau misalkan ternyata istri tidak sabar, itu istri boleh menggugat cerai. Ini berarti alternatif ketiga berarti.
cerai. Nomor dua kan tadi. Oh, Satu masih nomor sabar. dua. Sabar itu kan ada solusinya gitu. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah minta cerai. Yang kedua bukannya bekerja. Bekerja itu kan alternatif dari minjem sabar. atau sabar sambil bekerja untuk memenuhinya. Iya. Nah, yang kedua adalah minta cerai. Bukan cerai. Ya, tapi untuk ini apa? kayaknya bukan pilihan yang disenangi banyak orang. Ya, mungkin menurut Pak Arafah demikian. Tapi kan sebagian yang lain kan beda lagi. Daripada hirup susah aja mana, mending nyari yang lain kan. Kalau masih ada yang mau. Tapi kan kalau sudah sepuh-sepuh kan gitu. Apalagi kalau kondisi dulunya sayang-sayangan, mengapa hanya karena masalah ekonomi kita masa berpisah kan gitu. Kasihan anak-anak. Dan ini banyak sekali kasus sebenarnya Pak Iken yang cerai itu karena masalah ekonomi. Iya, gitu. Ya begitulah. Ya, makanya yang dibolehkan menggugat cerai itu ketika tadi suami gak ngasih nafkah minimal tadi. Tapi kalau masih nafkah udah ada bahkan cukup, menggugat cerai gak diperbolehkan dalam hal tertentu gitu ya. Tadi boleh pasah nikah. Nah, pasah nikah itu ada 6 ketentuannya. 6 suku ketentuannya. Ini sebenarnya di pembahasan yang lain lagi teman-teman. Sama pasah nikah kan ini. Gugat cerai gitu. Masalah nafkah ini. Masalah nafkah juga. Istri kan tadi boleh menggugat cerai suami ketika suami tidak bisa ngasih nafkah. Ada 6 ketentuannya. 1, ketika ketidakmampuan suami itu adalah karena gak ngasih makanan pokok. Itu. Bagaimana kalau bukan makanan pokok, misalkan lauk pauk, itu jeung beas, jeung kejo hungkul itu lauk pauk nama. Itu gak bisa. Ya, yang kedua, ketidakmampuan suami itu adalah untuk menafkahi istrinya. Kalau nafkah istri masih bisa, tapi pelayanan tidak bisa gitu, ya itu gak jadi, gak boleh. Yang ketiga adalah tidak bisa memberi nafkah dari ambang batas minimal. Tadi minimalnya berapa? 1 mud ya. Kalau misalkan setengah mud ya itu kan di bawah batas gitu kan. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah untuk nafkah yang berjalan ke depan. Kalau yang belakang-belakang ya jangan diungkit itu. Saya kumat itu dah. Ya kunaon atuh? Teu buat itu baheula gitu. Karek ayeuna kan. Kayak itu kan. Lalu yang keempat adalah dilaporkan kepada hakim. Dalam halnya kan KUA. Tidak bisa langsung, harus dilaporkan. Ada prosesnya dulu gugat cerai kan. Lalu yang keempat, yang kelima, yang terakhir ya. Yang terakhir adalah ditetapkan tidak mampu itu oleh qadhi, oleh hal ini pengadilan. Oh, ini benar gak mampu gitu. Dengan adanya saksi-saksi terus. Seperti itulah konsep nafkah. Tadi ya sudah menjawab mungkin sebahagian dari pertanyaan yang tadi dilontarkan, terutama kasus hari ini. Istri boleh gak ngasih nafkah? Ya kan saja, tapi statusnya tidak wajib. Karena ketika suami gak bisa ngasih nafkah, tadi pilihannya 2. 1, sabar atas kondisi itu, dan ada alternatif lain supaya rumah tangga tetap utuh, anak tetap bahagia karena ada bapaknya kan gitu. Yang kedua, kalau gak ini ya udah berpisah saja. Bisa jadi berpisah. Jadi pemaparan yang sangat luar biasa dari Bapak Ustadz Ikin Sodikin M.Hum. Sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita bahas di sini, seperti misalkan bagaimana relasi istri dan suami, atau bolehkah sebelum nikah ada kontrak kerja dan lain sebagainya, begitu kan, tentang terkait pekerjaan istri dan lain sebagainya. Ini perlu dibahas secara mendetail. Nah, kira-kira nih teman-teman Al-Muhajirin TV, siapa yang cocok untuk membahas relasi suami dan istri? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa share dan subscribe Al-Muhajirin TV. Terima kasih, kembali lagi bersama kami di Mengkaji dan Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.